Ya, jika kita membahas atau membicarakan mengenai pilot atau kepailitan, maka yang langsung terlintas begitu ya adalah perusahaan yang memiliki beban hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang. Sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak jarang melakukan pinjam-meminjam kepada kreditur. Dan hal ini tentu sebagai langkah begitu ya untuk tetap mempertahankan keberadaan sebuah badan usaha. Namun ketika sebuah perusahaan ini tidak bisa berkembang, hal yang terjadi adalah menumpuknya beban hutang perusahaan. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan akan melakukan segenap upaya untuk melunasi utang perusahaan tersebut dan jika telah jatuh tempo tetap tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan hutang, perusahaan dapat mengajukan permohonan pilot. Nah, perusahaan yang dinyatakan pilot oleh putusan pengadilan ini harus memenuhi hal yang melatar belakangi berakhirnya kepailitan perusahaan tersebut. Kepailitan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan langkah sita secara umum atas kekayaan debitur pilot. Sebetulnya apa sih pengertian dari kepailitan? Jadi dalam undang-undang disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawas hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Singkatnya ini adalah proses begitu ya penyelesaian sengketa dalam bisnis yang melibatkan pengadilan niaga dengan jalur litigasi. Atau dengan kata lain, status kepailitan ini berlaku jika pengadilan niaga sudah memberikan keputusan. Nah, pengadilan niaga sendiri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang PKPU. Nah, setelah pengadilan menyatakan pilot, putusan pengadilan ini akan mewajibkan debitur untuk menjual aset sebagai upaya pembayaran utang kepada kreditur. Nah, semua hal dalam pengurusan aset debitur akan dilakukan oleh kurator. Kurator apa sih? Nah, kurator adalah seseorang begitu yang diangkat atau ditunjuk oleh pengadilan untuk bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan kepengurusan harta pilot debitor. Selanjutnya kita akan lihat nih, membahas mengenai syarat pengajuan pilot gitu. Nah, yang pertama terdapat 2 atau lebih kreditur. Nah, kreditur sendiri seperti yang telah dijabarkan sebelumnya gitu ya, seseorang yang memiliki piutang akibat suatu perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan. Lalu selanjutnya terdapat hutang yang melampaui waktu yang ditentukan serta hutang tersebut dapat ditagih oleh kreditur. Nah, artinya ada kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan karena terdapat percepatan penagihan sebagaimana diperjanjikan pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang atau karena putusan pengadilan. Dan dapat dilakukannya pembuktian sederhana atas kedua hal sebelumnya, artinya adanya 2 atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, sebagai tambahan begitu ya, tambahan informasi yang berhak mengajukan permohonan pilot kalau untuk bank itu adalah Bank Indonesia dan yang berhak mengajukan permohonan pilot untuk BUMN adalah Menteri Keuangan gitu. Nah, sekarang setelah membahas syarat pengajuan pilot, kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengajuan pilot. Nah, ini adalah langkah-langkah begitu ya untuk pengajuan pilot. Undang-undang kepailitan ini telah mengatur secara komprehensif mengenai langkah penyelesaian utang perusahaan pilot dari segi kepailitan. Kita bahas singkat saja begitu ya, hal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan piutang yang dilakukan oleh debitur. Pertama adalah mengajukan gugatan kepailitan kepada pengadilan niaga. Nah, dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan melalui panitera dan permohonan ini harus dilakukan oleh advokat yang memiliki lisensi kurator. Namun terdapat pengecualian nih, jadi jika perusahaan yang pilot adalah BUMN, perusahaan efek, perbankan, perusahaan asuransi, maka tidak pemohon atau tidak diwajibkan merupakan seorang advokat begitu ya. Nah, menyampaikan pernyataan permohonan pilot, lalu selanjutnya dalam hal ini panitera akan menyampaikan kepada ketua pengadilan agar proses kepailitan dapat diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya dilakukannya sidang pemeriksaan permohonan pilot. Selanjutnya pemanggilan debitur atau kreditur dan hal ini begitu ya dapat dilakukan oleh pengadilan jika masih terdapat keraguan-raguan atas permohonan pilot yang dilayangkan. Selanjutnya pengadilan nanti akan memanggil debitur jika pengajuan kepailitan diajukan oleh kreditur. Sedangkan kreditur akan dipanggil jika permohonan kepailitan diajukan oleh debitur. Selanjutnya nanti akan ada persidangan kepailitan, lalu selanjutnya akan ada putusan pengadilan mengenai kepailitan dan selanjutnya pengadilan akan memutuskan paling lambat 60 hari untuk dapat memutuskan
kepailitan, dan tentunya pembacaan putusan kepailitan ini akan dilakukan secara terbuka dan umum begitu ya. Jadi langkah penyelesaian utang perusahaan pilot ini dilakukan untuk memenuhi hak kreditur dalam proses penyelesaian piutangnya. Dan pemerintah pun telah memberikan akses dengan adanya undang-undang kepailitan sehingga baik kreditur dan debitur memiliki kepastian hukum atas langkah penyelesaian utang perusahaan pilot yang dapat ditempuh agar permasalahan tidak berlangsung berlarut-larut.